Dan selamat juga kepada Ganjar Pranowo, Anda lebih pantas menjadi calon presiden Palestina agar Anda bisa memerdekakan Palestina. Ya. Salam Hatikva, salam Bintang Daud, salam kontroversi. Melalui video ini, Suara Kontroversi menyampaikan pernyataan selamat kepada Ganjar Pranowo yang telah menolak kehadiran Timnas U20 Israel. Dan selamat juga kepada Ganjar Pranowo, Anda lebih pantas menjadi calon presiden Palestina agar Anda bisa memerdekakan Palestina. Ya. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang berhaluan, berafiliasi kepada kitab Injil. Ya. Kalau mereka menyerempet-nyerempet ke agama, membawa-bawa olahraga ke dalam agama, maka dengan ini saya nyatakan hanya satu bangsa di dunia ini yang diberikan tanah oleh Allah. Siapa itu? Bangsa Israel. Paham kau semua ya? Itu makanya saya hanya menganjurkan jangan minum kencing onta. Minumlah kopi. Kopi. Karena kopi itu tidak pernah berbohong tentang rasanya. Jangan pernah kait-kaitkan olahraga dengan dunia politik. Saya sepakat, saya setuju bahwa penjajahan harus dihapuskan dari permukaan bumi karena tidak sesuai dengan ketuhanan dan pri kemanusiaan. Kita sepakat bahwa ideologi Indonesia tidak ada sangkut pautnya dengan olahraga, tidak ada sangkut pautnya dengan bola kaki. Ini yang mau saya sampaikan. Dan closing statement saya, terima kasih FIFA telah membatalkan drawing di Bali. Dan saya berharap FIFA juga mengeluarkan Indonesia, banned Indonesia dari keanggotaan FIFA. Karena apa? Saya menilai Indonesia itu ya masih tarafnya Liga Ayam. Artinya hanya bisa bermain di kandang ayam. Ini yang mau saya sampaikan. Saya bukan rasis, saya bukan radikal. Ya. Ini yang mau saya sampaikan supaya jangan kita gagal paham dulu. Sangat miris kita. Kalian telah menghancurkan harapan dan cita-cita anak bangsa yang mengabdikan hidupnya, yang mendedikasikan hatinya kepada dunia bola kaki. Terus bagaimana ini? Siapa yang bertanggung jawab? Apa kalian tidak melihat hancurnya perasaan timnas U20 Indonesia yang sudah diangan-angan akan berlaga di kompetisi FIFA World Cup U20. Wow. Inilah akibat daripada mengkonsumsi kencing onta. Ya. Ini dia akibatnya ini. Minum Coca-Cola dong. Ya. Minum Heineken. Biar terbuka itu otak. Jangan kencing onta. Paham? Mabokmu pun mabok kotoran jadinya. Terima kasih. Mari kita dukung Ganjar Pranowo, calon presiden Palestina agar dapat memerdekakan Palestina. Demikian Suara Kontroversi. Salam Haktiva, salam Bintang Daud. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Teman-teman, apa yang kalian lihat penjelasan daripada kontroversi gitu ya, yang menganjurkan Pak Ganjar Pranowo untuk mencalonkan diri menjadi presiden Palestina supaya bisa memerdekakan Palestina.
Ya kurang lebih seperti itu sindiran yang disampaikan. Teman-teman, memang banyak kekesalan yang kita dengar dari masyarakat. Bahkan bukan cuma satu dua orang, tapi hampir semua ya, kecuali mereka yang memang pikirannya berbeda dari Indonesia gitu ya. Berbeda pikirannya dari olahraga, berbeda pikirannya tentang persatuan dan perdamaian dunia melalui ajang sepak bola. Teman-teman, mereka membenci Israel itu sah-sah saja. Tapi sekali lagi saya ulangin pernyataan saya bahwa jangan bawa-bawa nama Indonesia, karena tidak semua orang Indonesia menolak Israel. Dan supaya kita cerdas, mari teman-teman kita mendengarkan satu fakta yang disajikan oleh Pak Permadi Arya atau Pak Abu Janda soal fakta antara Israel dan Palestina. Berikut videonya. Menimbulkan gesekan dengan penduduk Arab yang berujung pada konflik berdarah. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menerbitkan resolusi pendirian dua negara di Palestina, negara Yahudi dan negara Arab. Warga Yahudi langsung menerima tawaran ini dan mendirikan negara Republik Israel. Tapi negara-negara Arab tetangga menolak pendirian dua negara ini dan langsung memerangi Israel. Hasilnya, tepi barat dikuasai oleh Yordania dan Gaza dikuasai oleh Mesir. Jadi yang menggagalkan berdirinya negara Palestina itu bukan Israel, tapi Yordania yang menjajah tepi barat dan Mesir yang menjajah Gaza. Bahkan selama bertahun-tahun, Yordania dan Mesir menolak mengakui kedaulatan Palestina di tepi barat dan Gaza dan menganggap dua daerah tersebut menjadi bagian dari negara mereka. Ini fakta. Itu hoax ya guys, karena waktu Indonesia merdeka belum ada negara Palestina. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Ini foto Haji Agus Salim di Mesir menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia. Negara-negara Arab terus menolak pendirian negara Palestina inisiatif dari PBB. Dan pada tahun 1967 kembali menyerang Israel di Perang 6 Hari yang dimenangkan oleh Israel. Kekalahan ini malah membuat tepi barat dan Gaza kini dikuasai penuh oleh Israel. Bahkan saat Yasser Arafat, pemimpin gerakan pembebasan Palestina PLO, sepakat perjanjian damai Oslo yang akan mendirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel ditolak oleh partai oposisi Hamas yang membuat pendirian negara Palestina kembali gagal. Dulu PBB menawarkan pendirian negara Palestina ditolak, malah dibalas dengan perang. Lalu Amerika menawarkan pendirian negara Palestina kembali ditolak, malah dibalas dengan serangkaian yang dikenal dengan nama Intifada. Rangkaian serangan ini memaksa Israel membangun pagar tembok tinggi sebagai satu-satunya cara untuk mencegah teror. Dan rakyat Palestina yang tadinya bebas ke Israel untuk bekerja sekarang tidak bisa lagi. Jadi yang paling menderita dari teror Intifada ini adalah rakyat Palestina sendiri. Sepertinya perdamaian memang sulit tercapai di sini karena setiap ada upaya menuju perdamaian selalu ada pihak-pihak yang berusaha untuk menggagalkannya. Tahun 2007 saat Presiden Palestina Mahmud Abbas sepakat dengan solusi dua negara, oposisi Hamas malah sengaja menembakkan roket-roket ke Israel sebagai tanda mereka menolak solusi damai tersebut. Yang banyak orang Indonesia tidak tahu, oposisi Hamas di sini itu seperti OPM di Indonesia. Mereka tidak mau mengakui pemerintahan sah Palestina dan ingin mendirikan negara sendiri di Gaza. Serangan-serangan roket Hamas ke Israel menyebabkan Gaza diblokade dan rakyat Gaza menderita. Simak apa kata warga Gaza soal Hamas. Yang bikin sulit damai di sini bukan Palestina radikal saja, tapi juga Yahudi radikal. Salah satu masalah besar yang ditimbulkan oleh Yahudi radikal adalah illegal settler atau pemukim ilegal di tepi barat West Bank yang merupakan wilayah Palestina. Illegal settler atau pemukim ilegal dari Israel sengaja melanggar perbatasan dan membuat pemukiman ilegal di tepi barat yang merupakan wilayah Palestina. PBB pun mengecam keras tindakan pelanggaran perbatasan ini dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal yang merusak perdamaian. Fakta-fakta yang saya sajikan di video ini adalah hasil investigasi langsung di TKP. Banyak narasumber yang tidak mau tampil dalam video karena alasan keamanan. Saya berharap video ini bisa memberikan penjelasan, membantu menjelaskan bahwa apa yang terjadi di sini bukan seperti yang kita dengar selama ini.
yang katanya Yahudi menindas umat Islam Palestina lah. Gimana bisa menindas umat Islam sedangkan di militer Israel IDF aja ada 4.000 tentara Arab Muslim. Ini tentara Israel namanya Muhammad, difoto sehabis ngaji Al-Quran. Ini juga tentara Israel namanya Yahya Muhammad. Dia seorang Muslim dan bangga menjadi tentara Israel. Dan ini namanya Muhammad Kabia yang berhasil saya wawancara. Fakta-fakta seperti ini tidak pernah diberitakan di tanah air karena fakta tidak laku dijual. Yang laku dijual adalah berita sensasional meskipun sering bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Peduli Palestina dalam masalah kemanusiaan. Betul, saya setuju. Tapi jika Anda peduli tanpa tahu fakta, hanya akan membuat Anda mudah